Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang perkembangan turbin angin sebagai sumber pembangkit listrik. Untuk pengertiannya sendiri, turbin angin adalah genjer angin yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan kekuatan angin, kemudian mengubah kekuatan angin tersebut menjadi kekuatan mekanik dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Sedangkan untuk sejarah sendiri, genjer angin pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik dibangun oleh Pilakor dari Denmark. Dia lahir abad ke-19 setelah Perang Dunia I. Layar dengan penampang melintang menyerupai sudut propeller pesawat sekarang disebut genjer angin tipe propeller atau turbin. Eksperimen genjer angin sudut kembar dilakukan di Amerika Serikat tahun 1940. Ukurannya sangat besar yang disebut mesin Smith-Putman karena dirancang oleh Palmer-Putman. Kapasitasnya 1,25 MW yang dibuat oleh Morgan Smith Company dari York, Pennsylvania. Ini contoh desain dasar turbin angin model lama. Untuk jenis-jenis turbin angin, yang pertama turbin angin sumbu horizontal, di mana turbin angin sumbu horizontal memiliki bilah baling-baling seperti di pesawat. Sebuah turbin angin horizontal berdiri setinggi bangunan 20 lantai dan memiliki 3 pasau rentangnya menjangkau 200 kaki. Turbin angin terbesar di dunia memiliki baling-baling yang lebih panjang dari lapangan sepak bola. Turbin angin yang tinggi dan lebar dibangun untuk menangkap lebih banyak angin. Selanjutnya, turbin angin sumbu vertikal, di mana turbin angin sumbu vertikal memiliki bilah yang memanjang dari atas ke bawah. Turbin angin jenis ini yang paling umum adalah turbin angin Darius, di mana sesuai dengan nama insinyur Prancis Georges Darius yang desainnya dipatenkan pada tahun 1931. Jenis turbin angin vertikal biasanya berdiri setinggi 100 meter dengan lebar 50 kaki. Turbin angin sumbu vertikal menempati porsi kecil untuk digunakan pada saat ini. Ini contoh gambar dari masing-masing sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk komponen turbin angin sendiri, ini dapat dilihat melalui gambar. Dan ini untuk keterangannya, dimana yang pertama blades adalah kebanyakan turbin baik 2 atau 3 pisau angin bertiup di atas menyebabkan pisau-pisau untuk mengangkat dan berputar. Kemudian rotor, dimana kegunaannya adalah pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor. Kemudian pitch, blade yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi untuk tidak terlalu rendah menghasilkan dan dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya brake digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Selanjutnya low speed shaft mengubah poros rotor kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit. Selanjutnya gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit rpm, sekitar 1000-1800 rpm. Kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar gearbox untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya generator yang berfungsi mengkonversi energi putar menjadi energi listrik. Kemudian controller pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam dalam mph dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. Selanjutnya anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin
ke pengontrol. Selanjutnya, wind fan, tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Selanjutnya, nacelle merupakan gearbox yang berada di atas menara, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator kontrol dan rem. Selanjutnya, high speed shaft, yaitu drive generator, poros yang berhubungan langsung dengan rotor generator. Selanjutnya, yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin. Kemudian yaw motor, yaitu kekuatan dari drive itu sendiri. Dan untuk yang terakhir, tower, menara yang terbuat dari baja atau tabung beton atau gizi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi kemungkinan turbin akan menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. Ini untuk proses pembangkitan energi listrik tenaga angin secara umum, di mana awalnya energi angin memutar turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, dan kemudian angin akan memutar sedu-sedu turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan menghasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini bisanya akan disimpan dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Turbin untuk pemakaian umum berkurang 50-750 kW. Sebuah turbin kecil kapasitas 50 kW digunakan untuk perumahan, piringan parabola, atau pemompaan air. Ini untuk contoh teknologi turbin angin terbaru dan tercanggih, di mana salah satunya seperti Well Power yang dihasilkan oleh perusahaan Well Power sengaja mendesain kincir angin mereka seperti pisau. Ini dipercaya bisa menambah efisiensi listrik yang dihasilkan hingga 20%. Kemudian seperti Quits Revolution GR5, kincir angin ini didesain untuk digunakan pada daerah perkotaan yang memiliki kecepatan angin rendah. Jika kincir angin konvensional berputar mengikuti arah angin, tidak demikian halnya dengan GR5. Ia mampu menangkap angin dari seluruh penjuru, dan ini membuatnya hemat tempat. Selanjutnya, V-Power yang merupakan kincir angin vertikal yang mampu bekerja dengan baik pada kecepatan angin rendah. Pembuatannya mengklaim V-Power akan sangat efektif bila diletakkan di lahan pertanian, perumahan, dan gedung-gedung. Selanjutnya, architectural vane, di mana kincir angin berukuran kecil yang bisa ditaruh di atas atap atau ujung gedung, dengan asumsi bahwa angin yang sudah menabrak atap gedung mengakibatkan aliran udara lebih cepat, maka kincir ini mampu memanfaatkan pisau-pisaunya untuk menangkap aliran tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.